Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dimurahkan rejeki oleh Allah, amin. Kali ini kami akan mengupas tentang cerita Sang Raja Pajajaran adalah cerita rakyat Jawa Barat yakni legenda Harimau Putih dan Anjawong yang disebut Khodam Prabu Siliwangi. Menurut cerita rakyat Jawa Barat, Prabu Siliwangi memiliki pendamping Harimau Putih bermula ketika Prabu Siliwangi sedang melakukan sebuah pengembaraan saat belum menjadi penguasa Pajajaran. Prabu Siliwangi memang dikenal seorang yang suka melakukan pengembaraan meskipun di tengah tugasnya sebagai raja besar pemimpin sebuah kerajaan. Prabu Siliwangi pun kerap melakukan pengembaraan dan menyamar menjadi rakyat biasa dengan melepas atribut serta identitas kerajaannya. Sang Prabu melakukan pengembaraan dengan tujuan turun langsung untuk melihat keadaan rakyat dan menguasai keadaan pertahanan wilayah, kekuasaan kerajaan serta untuk melakukan tapa brata dan olah ilmu kanuragan dalam sebuah pengembaraannya. Di tengah perjalanan, Prabu Siliwangi hendak beristirahat guna untuk melepas lelah seusai melakukan perjalanan. Prabu Siliwangi beristirahat di kaki Gunung Ciremai tepatnya di Curug Sawer wilayah Majalengka, Jawa Barat sekarang. Ketika Sang Prabu hendak beristirahat, tanpa disangka tiba-tiba sekawanan harimau putih gaib datang dari berbagai arah. Lalu mereka menghadang langkah Sang Prabu dan siap untuk menerkamnya. Sebelumnya para harimau tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang mereka hadang itu adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang saat itu hanya seorang diri dan tanpa senjata diserang oleh para pasukan gaib harimau putih tersebut. Namun karena memang Prabu Siliwangi dikenal sangat sakti mandraguna, tidak satupun sekawanan harimau putih itu yang dapat melukai tubuh Sang Prabu, akan tetapi sebaliknya satu persatu dari sekawanan harimau putih itu terkena serangan balik dari Prabu Siliwangi. Banyak dari mereka yang tersungkur dan terluka parah akibat dari hebatnya serangan Sang Prabu. Dari sekian banyak pasukan gaib harimau putih itu kalah oleh Prabu Siliwangi. Lalu kemudian tibalah saatnya giliran Sang Raja pemimpin dari pasukan gaib harimau putih itu turun tangan lalu bertarung dengan Sang Prabu yang berbeda dengan pasukan harimau putih lainnya. Sang Raja Harimau ini jauh lebih kuat. Sang Prabu pun hampir kewalahan menghadapinya. Pertempuran keduanya terjadi begitu dahsyat, jual beli serangan di antara mereka pun tak terelakkan, namun bukan Prabu Siliwangi jika tidak mampu mengatasinya. Prabu Siliwangi melihat dengan mata batinnya mencari kelemahan dari lawannya itu dan Sang Prabu mengetahui kelemahan dari Raja Gaib Harimau Putih tersebut. Ternyata kelemahannya terletak di kepala, berada di bagian atas di antara kedua matanya. Tak mau membuang waktu, lalu Sang Prabu pun mengeluarkan ajiannya untuk menyerang titik kelemahan itu. Kemudian Sang Raja Gaib Harimau Putih pun tak kuasa menahan serangan dari Sang Prabu Siliwangi, lalu ia pun terpental dan terluka parah. Raja beserta pasukan harimau putih itu sudah tidak berdaya di hadapan Sang Prabu, lalu mereka pun mengaku kalah dan meminta kepada Sang Prabu untuk mau menjadi tuan mereka. Sang Prabu pun mengizinkan dan mau menjadikan mereka pendamping beliau. Sejak saat itulah Raja Harimau Putih dan seluruh pasukannya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi dimanapun berada dengan taruhan nyawa mereka dari kebijaksanaan serta kewibawaan beliau dan juga kesaktian yang dimilikinya. Ditambah pula dengan adanya bantuan dari pasukan gaib maka pantas Prabu Siliwangi menjadi raja tersohor seantero tanah Jawa. Anjawong Khodam Prabu Siliwangi. Anjawong yang merupakan sosok dari Khodam Prabu Siliwangi ini sangat terkenal di suku Sunda. Menurut mitos dan legenda, Prabu Siliwangi memiliki sosok Khodam yang selalu mendampinginya yakni Anjawong. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali. Pertama, ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Kalanis putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Dari permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uwaknya, Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dari permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Peristiwa inilah ia menjadi penguasa kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata.
Jadi sekali lagi dan untuk terakhir kalinya setelah sepi selama 100